Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Hairunisa dengan NIM 1191082296 mata kuliah profesi dan etika keguruan akan mempresentasikan dengan judul sertifikasi organisasi dan etika keguruan dalam pendidikan Islam. Jangan lupa ditonton and take care of your health. Jangan lupa pakai masker. Selalu jaga kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sertifikasi guru. Merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 61 menyatakan bahwa sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, panel lokal, karya, dan simposium. Sertifikasi kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi seperti itu. Kemudian dasar hukum sertifikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tanda profesional. Tujuan atau ruang lingkup sertifikasi. Sertifikasi guru menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Dinilai kualitas kinerjanya. Dengan cara ini diharapkan dapat diketahui kelayakan seorang penyandang predikat sebagai guru profesional. Dalam hal ini, program sertifikasi yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kompetensi seorang guru dan yang paling utama juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guru, seperti itu. Prosedur sertifikasi pertama, lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar PKM, tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompetensi. Yang kedua, lulusan sarjana non-kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi pengajar PKM pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan PPTK secara terstruktur. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan program PKM di persyaratan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Keempat, peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun non-pendidikan diberikan sertifikasi kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kelima, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu 10 atau 15 tahun sebagai bentuk kegiatan penyelenggaraan dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntunan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Kemudian organisasi profesi. Definisi organisasi. Yang pertama, organisasi adalah satu kebersamaan dan interaksi saling ketergantungan antara individu-individu yang bekerja ke arah tujuan bersifat umum dan hubungan kerjasamanya telah diatur sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Yang kedua, organisasi adalah kumpulan orang yang sedang bekerja bersama melayu pembagian tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersifat umum. Kemudian pengertian profesi. Kata profesi berasal dari bahasa Yunani probaino yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin disebut profession yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Sedangkan secara tradisional profesi mengandung arti prestise, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakatnya kepadanya. Kemudian etika guru dalam pendidikan Islam. Pengertian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Ada dua macam etika yang harus kita pahami dalam menentukan baik dan buruknya manusia dalam berperilaku. Pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerjakan
manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Kemudian yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam ini sebagai sesuatu yang bernilai dalam hidup. Dasar operasional pendidikan Islam. Yang pertama dasar historis, kemudian dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik, dasar psikologis, dan dasar psikologis. Ketika guru dalam pendidikan agama Islam, seorang guru dalam pendidikan agama Islam disebut dengan ustazah, mu'alim, murabi, serta muadib. Sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian ilmu filsafat pendidikan Islam, guru sebagai mu'alim berarti sebagai barometer pengetahuan seseorang murid, walaupun dalam prakteknya antara guru dan murid adalah saling memberikan informasi. Guru sebagai muadib adalah guru sebagai teladan atau disebut dengan kata uswah. Dalam bahasa Arab artinya seorang guru adalah sebagai cermin seorang murid dalam berinteraksi. Guru dilihat dan dicontoh oleh muridnya.